Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu, dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pernah dikatakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Malik, ketika Imam Malik mendapati Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat cerdas, di mana beliau berhasil menghafal Muwatta, yaitu kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Malik. Maka berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "Amma wallahi, dan demi Allah, bahwasanya aku melihat annallaha alqa ala qalbika nur." Allah itu telah meletakkan di dalam hatimu cahaya. Fala tudfihi bidzulmatil ma'asi, maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Dari sini kita tahu bahwasanya ilmu itu cahaya, sementara kemaksiatan itu sebab yang bisa memadamkan cahaya di dalam hati kita. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat sekalian, di antara sikap seorang thalib, penuntut ilmu agama, dia harus berupaya untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Karena tidak mungkin ilmu itu akan bisa kokoh di dalam diri kita kalau kita sendiri masih melakukan perbuatan maksiat. Maka jauhkan diri kita dari maksiat dalam rangka untuk menjaga cahaya ini. Karena tatkala seorang kokoh di atas ilmu, kokoh di atas agama, kokoh di atas sunnah, maka bisa jadi itu merupakan salah satu sebab dia itu mendapatkan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Man mata alal islami was sunnah, mata alal khairi kulli." Orang yang meninggal di atas Islam dan sunnah, maka sungguh dia telah meninggal di atas segala kebaikan di atas muka bumi ini. Maka jaga diri kita dari maksiat, istiqomahkan diri kita di atas sunnah sampai kita meninggal dunia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar satu bab yang saya ambil dari satu kitab, satu risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Faisal Ibn Qazzar Jasim. Kalau nggak salah penulisnya ini baru meninggal dunia ya, beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah baru meninggal, masih muda orangnya ya. Syekh Faisal Qazzar Jasim, beliau punya risalah. Di antara risalahnya itu, ini apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf, yaitu tentang penjelasan yang jelas dalam rangka menjelaskan tentang
manhaj salaf kepada kaum muslimin. Buku ini itu pernah kami bahas, cuma nggak sampai selesai. Ya karena ya antum tahulah, kalau kita numpang di satu masjid, ya kemudian ya kita pun diberhentikan dan akhirnya buku ini nggak selesai. Nah ini coba saya ingin sampaikan kepada antum di antara bab-bab dalam buku ini. Di antaranya bab yang penting untuk kita pahami dan mungkin sudah pernah antum pelajari, tapi tidak ada masalahnya untuk kita murojaah, karena memang ilmu itu harus diulang. Karena kalau belajar sekali itu cepat lupa, apalagi kondisi kita, ya mohon maaf, mungkin banyak di antara kita yang usianya sudah, kalau mau mengingat itu agak sulit. Mungkin kalau ibarat komputer tuh antum mungkin ya saya kis bukan Pentium Pak zaman ini ya. Jadi perlu untuk diulang, yaitu bab yang berkaitan dengan al-amru bittiba'i manhaj salaf. Kita itu diperintahkan untuk mengikuti manhaj salaf. Nah, ini bab yang akan kita pelajari. Tapi saya sebutkan dalil-dalilnya dulu, baru nanti setelah itu saya sebutkan apa pelajaran yang bisa diambil dari dalil-dalil yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama, dari Al-Qur'anul Karim dalam firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ayat yang sangat familiar, kata Allah Ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maksudnya orang-orang yang mengikuti mereka itu ini global, umum, bukan hanya orang yang datang setelah para sahabat yaitu tabi'in, tapi masuk ke dalamnya lafaz itu orang-orang yang datang di zaman kita sekarang yang mengikuti mereka. Bagaimana bentuk mengikutinya? Bi ihsan, dengan baik. Jadi mengikuti sahabat itu dengan apa yang diperintahkan, bukan berdasarkan kemauan kita. Makanya kata-kata bi ihsan itu yang mengikat cara mengikuti para sahabat itu, yaitu kita mengikuti mereka dengan cara yang baik. Nah, standar baik itu menurut Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman mereka, itu namanya standar baik. Karena kalau kita memandang sesuatu dengan standar baik, barometer diri kita sendiri, ya kita ini punya standar barometer yang berbeda-beda. Antara si A dengan si B, barometer baiknya itu tidak sama. Maka supaya tidak banyak barometer kebaikan itu, harus diikat dengan satu barometer yang kokoh, yaitu menurut bagaimana pemahaman para sahabat. Dapat poinnya di sini? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa harus mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an, karena mereka diridhoi sama Allah. Dan Allah ridho, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb mereka. Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Dalam surat An-Nisa pada ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain daripada jalannya orang beriman,
orang beriman dalam ayat ini itulah Nabi dan para sahabatnya. Itu maksudnya orang beriman. Antum kalau lihat tafsirnya, di antara sebagian tafsir dari ayat ini yaitu sabilul mu'minin, yaitu para rasul dan para sahabatnya. Maka apa dampak yang akan dia dapatkan? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Wa nuslihi jahannam, dan kami kembalikan mereka ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini dua ayat dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan perintah untuk kita mengikuti manhaj salaf. Nanti akan saya sebutkan. Ya. Saya akan sebutkan sebelum menyebutkan terkait masalah pelajaran yang bisa diambil. Saya sebutkan dalilnya dulu. Kemudian dari hadis Nabi SAW, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan hadis yang hasan sahih, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilah As-Sahihah, dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Maka barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, lihat, ini Nabi berpesan kepada para sahabat. Jadi Nabi berpesan kepada para sahabat yang meninggal, yang hidup sepeninggalku di antara kalian. Artinya Nabi ingin mengabarkan kepada para sahabat, setelah Nabi meninggal, mereka akan mendapati beberapa macam bentuk perselisihan. Berarti perselisihan itu sudah terjadi di zaman Nabi, sudah terjadi di zaman para sahabat setelah Nabi meninggal. Dan itu terbukti bagaimana terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Aisyah, bagaimana terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, afwan, bukan Muawiyah dengan Aisyah, tapi Ali dengan Aisyah. Ya, banyak perselisihan yang terjadi. Sudah terjadi di zaman para sahabat. Nah, ketika Nabi mengabarkan demikian, Nabi memberikan solusi kepada mereka. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil hulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para al-khulafa, para sahabat yang 4. Addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam api neraka. Antum harus ingat, ayat ini, hadis ini ada dua hal yang perlu antum pahami. Yang pertama, Nabi mengabarkan kepada para sahabat akan terjadi perselisihan, dan jalan keluar dari perselisihan itu kembali kepada sunnah beliau, kembali kepada ajaran beliau. Ini pertama poinnya. Yang kedua, hadis ini sifatnya ancaman, bukan sebagai penetapan. Karena banyak orang salah paham dengan hadis ini. Itulah yang menyebabkan mereka mengatakan tuh dakwah Salafi itu suka ngobrol neraka, suka ngobrol surga. Ya, yang melakukan bid'ah divonis masuk neraka, pasti masuk neraka. Enggak. Antum harus paham hadis ini. Hadis ini sifatnya ancaman. Dan orang masuk ke dalam api neraka itu juga bertingkat-tingkat berdasarkan tingkat penyimpangan dalam masalah bid'ahnya. Karena bid'ah sendiri itu dibagi dua. Ada bid'ah yang sifatnya mukaffirah, yang mengeluarkan orang dari Islam. Ada bid'ah yang sifatnya itu tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang disebut dengan bid'ah i'tiqadiyah, ada namanya bid'ah amaliyah. Bid'ah yang sifatnya keyakinan dan bid'ah yang sifatnya amalan. Mana contoh bid'ah yang sifatnya keyakinan? Seperti keyakinan Khawarij, keyakinan Mu'tazilah,
Keyakinan Jahmiyah itu bid'ah yang sifatnya keyakinan. Tapi ada bid'ah yang sifatnya amaliyah, perbuatan. Ya. Harus paham konsepnya. Ya. Saya bukan keras ya, tegas. Beda loh ya. Ustaz gemak keras. Enggak, saya tegas di sini. Ya, biar antum punya prinsip beragama. Kadang-kadang kita ini ya, yang sudah ngaji salaf ini seperti kerupuk keluar dari toples. Dalam toples, wah masya Allah krenyes. Tapi keluar toples, apa? Melempem. Ya, tidak boleh. Antum harus punya prinsip beragama. Ini sikap beragama. Jangan sampai antum seperti keluar dari ya toples. Tapi nggak semua tempat antum harus. Enggak, ada kalan. Jangan nanti gotong royong diajak seluruh lingkungan RT-nya, ayo Pak gotong royong, bid'ah. Gak pernah saya nanti diajak nih gotong royong, enggak ya, subhanallah. Ya ayo bersihkan selokan Pak. Oh enggak, kumpul sama ahlul bid'ah, enggak boleh. Ya akhi, enggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi hadis ini sifatnya ancaman. Ya, ini yang harus antum pahami. Taib. Kemudian hadis yang kedua, yaitu dari Abu Waqid Al-Laitsi, sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala yauman, pernah satu ketika Nabi itu berkata, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Ya, ingat fitnah itu jangan diartikan kita itu mengatakan sesuatu yang tidak ada pada saudara kita. Bukan semata-mata itu namanya fitnah. Fitnah itu banyak ya. Fitnah itu bisa berupa musibah, itu namanya fitnah. Ya, atau fitnah itu adalah kematian, itu namanya fitnah. Tapi fitnah yang dimaksud dalam hadis ini yaitu perpecahan. Itu namanya fitnah. Ya, perpecahan. Makanya ada sebuah ungkapan dari kalangan para ulama. Apa kata para ulama? Sultanun jair khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang buruk itu masih lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Dari ucapan ini para ulama mengambil satu pelajaran mengapa diharamkan yang namanya demonstrasi. Karena orang kalau demonstrasi kacau negara. Antum pernah lihat Mesir sampai hari ini? Baik nggak? Gak baik. Ya buruk sampai hari ini. Karena dia membangunkan fitnah. Andai kata dia bersabar menghadapi pemimpinnya pada waktu itu, niscaya kondisinya akan tetap baik-baik saja. Tapi sampai sekarang coba lihat. Makanya pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Kita tidak bisa ngapa-ngapain aja mas. Untuk melihat Irak sampai hari ini gimana? Yaman, Libya, ya sih. Antum masih mendingan sholat bawa AC. Orang sana mau sholat, apa yang dilihat? Ada rudal gak ya? Kita kalau mau sholat lihat atas itu hujan air. Kalau sana lihat hujan rudal. Nah, makanya ini bahayanya fitnah itu. Jangan dibangunkan. Perat. Ya. Qalu, maka mereka para sahabat bertanya, "Fa kaifa lana ya Rasulullah? Au kaifa nasna?" Lalu apa yang harus kami lakukan ketika terjadinya fitnah itu? Qala, maka Nabi SAW mengatakan ini, kaidah ini. Tarji'una ila amrikumul awal. Kembali kalian kepada urusan yang pertama. Apa maksudnya urusan yang pertama? Kembali kepada sunnah Rasul kalian. Itu maksudnya. Kembali. Pegang dia. Ya. Karena di situ solusinya. Kalau terjadi fitnah, kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada ajaran Nabi SAW. Semuanya ada di dalam sunnah Nabi. Dan itu yang dikatakan oleh para sahabat. Di antaranya apa dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan, ketika dalam haji wada selesai Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan, ya, kami telah menyampaikan seluruhnya kepada kalian. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hatat toir
yuqallibu janahaihi fis sama ila qad buyyina lahu ilmuhu. Sampai burung yang mengepakkan kedua sayapnya itu semuanya telah dijelaskan ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya, kalau antum keluar masuk toilet aja diajar tata caranya, apalagi yang berkaitan dengan perkara yang lebih besar. Itu loh maksudnya. Orang keluar masuk toilet itu ada sunnahnya, diajarkan caranya sama Nabi. Bagaimana kalau kita menghadapi fitnah yang besar? Bagaimana kita menghadapi ujian yang lebih besar daripada itu? Tentu semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan di sini, tarji'una ila amrikumul awwal, kembali kepada urusan agama kalian yang pertama. Taib. Itu dari hadis Nabi SAW. Kemudian saya ambil satu dari perkataan para ulama. Satu atau dua ya, satu aja ya. Habis waktunya ya? Belum. Satu aja berarti. Ini waktunya sempit ini. Kita ambil satu saja, karena banyak sebenarnya. Yaitu apa yang disampaikan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika beliau menulis surat kepada temannya untuk memberikan nasihat. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Amma ba'du, adapun setelahnya, usika bitaqwallah, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Wal iktisad fi amri, dan hendaklah engkau itu al-iktisad, ya, tidak berlebih-lebihan, pertengahan dalam segala urusan. Wa ittiba'u sunnati nabi, dan mengikuti sunnah nabinya. Wa tarku ma ahdatsal muhditsuna ba'dama jarat bihi sunnatuhu, dan meninggalkan segala perkara-perkara baru selama masih ada sunnah. Jadi selama ada sunnah, tidak boleh mengerjakan perkara baru dalam urusan agama. Ngapain antum mengerjakan? Cukupkan diri dengan sunnah, karena sunnah itu terlalu banyak. Doa yang sesuai sunnah, zikir sesuai sunnah, salat sesuai sunnah, itu terlalu banyak untuk kita amalkan. Cukupkan diri dengan yang ada. Jangan buat sunnah-sunnah baru. Sudah nggak diterima, capek, lelah. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Cukupkan diri dengan sunnah. Zikir yang diajarkan sama Nabi terlalu banyak untuk kita hafal. Amalan-amalan yang lainnya itu terlalu banyak untuk kita amalkan. Tidak usah mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Selama masih ada sunnah, kerjakan. Wa kufu mu'natahu fa'alaika biluzumi sunnah, dan hendaklah kalian benar-benar menjaga diri kalian dari perkara-perkara yang jauh dari sunnah, berpegang teguh dengannya. Fa innaha laka biidnillahi ismah, karena sesungguhnya dengan berpegang teguh dengan sunnah itulah akan menjadi sebagai benteng buat kita, pelindung bagi kita, yang akan membentengi kita dari terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, ini wasiat Umar bin Abdul Aziz kepada sahabat beliau ketika memberikan wasiat. Taib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini? Yang pertama, dikatakan di sini, fi ayatit taubah, anna ridallahi ta'ala ala man ja'a ba'da sahaba muqayyidun bittibaihim bi ihsan. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 tadi, Allah Ta'ala menjelaskan tentang ridhonya, yang mana ridho Allah itu datang setelah kita mengikuti para sahabat. Mengikuti para sahabat. Allah kalau ingin ridho sama kita, caranya mengikuti para sahabat. Pertanyaannya gini, kenapa kok mengikuti sahabat? Kenapa nggak ngikuti Nabi? Karena apa yang dilakukan oleh sahabat itu semuanya dari siapa? Dari Nabi. Maka coba lihat apa kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, ketika beliau mengatakan tentang dasar-dasar sunnah. Menurut kami, kata beliau langsung mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah,
berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi berada di atasnya. Imam Ahmad tidak mengatakan berpegang teguh kepada Nabi, tapi berpegang teguh kepada apa yang berada para sahabat di atasnya. Sahabat disebutkan ya, karena mereka itu merupakan generasi awal yang mewariskan sunnah Nabi itu kepada kaum muslimin ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, sahabat ini merupakan barometer utama di dalam kita mencontoh para salaf kita. Jadi kalau antum ditanya siapa sih salaf kita itu? Salaf kita itu adalah para sahabat. Yang mana para sahabat itu murid dari Nabi SAW, belajar langsung kepada Nabi, melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Itu satu. Yang kedua, kenapa harus para sahabat? Karena mereka itu mendapatkan legalitas langsung dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ya. Bahkan sebelum mereka itu diciptakan oleh Allah, Allah sudah menyebutkan tentang para sahabat dalam akhir dari surat Al-Fat. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau ya. Siapa bersama beliau? Sahabat. Disebutkan ciri-cirinya, bahkan disebutkan ciri-ciri mereka di dalam Taurat dan Injil. Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Ciri-ciri mereka sudah disebutkan oleh Allah di dalam Taurat dan Injil. Jadi bukan hanya Nabi disebutkan dalam Taurat dan Injil itu kepada ahlul kitab, tapi para sahabat juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa harus mereka yang kita ikuti? Karena mereka adalah orang yang telah mendapatkan legalitas dari Allah Ta'ala. Adapun kita, siapa kita? Ya. Siapa kita? Ya. Makanya kalau ada orang sekarang bilang kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu tidak cukup, tapi harus diikat dengan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Itu penting diikat. Karena banyak orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman sahabat, tapi berdasarkan pemahaman hawa nafsu mereka. Contoh Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, banyak kelompok ini ya. Ahmadiyah, lihat bagaimana Ahmadiyah ketika memahami tentang ayat tentang bahwasanya Nabi itu adalah khataman nabiyyin, Muhammad itu khataman nabi, penutup para nabi. Kata mereka, itu bukan penutup artinya, tapi Muhammad di situ, khatam di situ artinya perhiasan. Jadi Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Dia itu adalah perhiasan para nabi. Jadi ada nabi terakhir yang datang, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Menurut siapa? Mereka. Itu menurut mereka. Padahal sudah jelas ya, Nabi Muhammad nabi terakhir. Nah, itu contoh. Mereka pakai Al-Quran, mereka pakai Sunnah, tapi tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka pernah disampaikan oleh Mufaddal ibn Muhalhal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, inna sahibal bid'ati idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bibid'atihi hadartahu. Sesungguhnya pengikut hawa nafsu itu, kalau kalian duduk bersama mereka, lalu mereka langsung menceritakan penyimpangan mereka, cara memahami Al-Quran dan Sunnah mereka, hadis Nabi SAW menurut pemahaman mereka, kita akan lari dari mereka, kita akan kabur. Tapi mereka ketika menarik orang supaya mengikuti jalan mereka, kami itu loh bacanya Al-Quran, kami bacanya Sahih Bukhari. Bener. Kalau ceramah pakai innal hamdalillah. Kalau dulu itu di zaman 10 tahun yang lalu, antum dengar orang ceramah innal hamdalillah, itu dakwah salaf Wahabi. Tapi kalau sekarang antum dengar innal hamdalillah, tidak hanya Wahabi, non Wahabi pakai. Cuma mentoknya sampai di amma ba'du fa ya ibadallah, enggak berani. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu bedanya. Ya. Pernah dengar enggak? Sering kan? Iya. Itu cara menarik massa. Kita lo pakai Sahih Bukhari, pakai Sahih Muslim. Bahkan antum dapati ustadz-ustadz di luar sana yang mengajak kepada hawa nafsu mereka. Apa yang dipakai coba? Kitabut Tauhid, Al-Firqah An-Najiyah.
Itu kitab-kitab yang dibahas oleh ustadz-ustadz, oleh dakwah salaf. Tapi mereka menggunakan itu sebagai cara untuk menarik supaya mereka mau ikut ke dalam pengajian mereka. Tapi ketika kita duduk bersama mereka, kita akan tahu bedanya. Mereka memahami ayat-ayat tersebut, hadis-hadis Nabi tersebut bukan dengan pemahaman salafus soleh. Maka penting mengikat dengan ikatan sunnah, dengan ikatan pemahaman para sahabat itu. Ya. Karena itu cara yang kita diperintahkan untuk memahami agama ini, pemahaman para sahabat. Ya. Makanya di situ poin pertama bab ini di dalam surat At-Taubah itu sebagai cara mendapatkan ridho Allah. Kita harus mengikuti pemahaman para sahabat, dan mereka lah salaf kita. Jadi kalau untuk ditanya siapa sih salaf kita itu, jawabannya itu Rasul dan para sahabat. Itu salaf itu. Ya, itu namanya salaf. Sedangkan lawannya kholaf. Siapa kholaf itu? Ya kita kholaf ini, orang-orang terdahulu. Ya orang-orang datang belakangan itu namanya kholaf. Salaf itu yang datang duluan. Adapun yang belakangan itu namanya kholaf. Ya. Ya, harus antum paham istilah-istilah ini. Ini istilah yang harus antum familiar. Jangan nanti apa sih kholaf itu? Ya. Jangan sampai kholaf jadi kolak, ya. Pisang yang ada. Ya. Enak Pak, takjil bulan puasa masih jauh. Ya. Ibu-ibu pulang nanti beli kolak Bu, bilang sama suaminya, Pak ini kholaf, kok salah kolak gitu kan. Sampai salah ya. Yang kedua, di antara pelajaran dari bab ini, ittibal us-sahaba bi ihsanin la yakunu ma'al mukhalafati lahum fil aqaid wal a'mal. Mengikuti sahabat dengan baik itu adalah dengan cara kita tidak menyelisihi mereka dalam keyakinan dan pengamalan. Ini dua hal ini. Keyakinan dan pengamalan. Jadi secara akidah mengikuti mereka, secara amal mengikuti mereka. Mana contoh akidah yang harus kita mengikuti salaf? Salaf berpendapat pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ini satu poin yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, di antaranya dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, makanya dakwah Ahlus Sunnah itu dakwah pertengahan di antara Khawarij dan dengan Mu'tazilah dalam masalah dosa besar. Karena orang Khawarij itu mereka punya pendapat, punya akidah, pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam, maka berhak untuk dibunuh. Orang kalau sudah kafir itu berhak dibunuh, jemaah. Makanya tidak boleh kita mengatakan sama saudara kita ya kafir. Kalau dia sudah kafir, berarti dia murtad dari agama, dia boleh untuk dibunuh. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan 3 cara untuk kita itu membunuh orang dengan cara yang syar'i. Yang pertama, pezina yang sudah menikah dirajam sampai mati. Yang kedua, hukum kisos. Dan yang ketiga, orang yang murtad. Orang murtad keluar dari Islam itu boleh dibunuh. Hanya sembarangan kita mengatakan kafir kepada orang. Nah, itu Khawarij. Mu'tazilah beda. Mu'tazilah punya keyakinan pelaku dosa besar itu tidak Islam, tidak kafir. Mereka kenal dengan istilah manzilatun baina manzilatain, satu di antara 2 tempat. Tapi antara Khawarij dengan Mu'tazilah di akhirat mereka punya satu kesamaan. Pelaku dosa besar sama-sama kekal di dalam api neraka. Makanya para ulama mengatakan Mu'tazilah itu bancinya Khawarij. Bel tanda kiamat ini. Aduh, cepat banget. Adzan dulu.
Baik. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Jadi mengikuti sahabat itu bukan hanya slogan di lisan, tapi itu diwujudkan dalam bentuk akidah. Seperti tadi saya contohkan. Ya. Banyak di antara kita mengatakan mengikuti sahabat tapi tidak mengikuti secara akidahnya. Yang mana akidah para salaf itu meyakini pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarah. Kalau Allah berkehendaki Allah azab, kalau Allah berkehendaki malah Allah ampuni. Yang jelas pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam api neraka. Dan dia di dunia statusnya adalah mukmin naqisul iman, yaitu seorang mukmin tapi yang sedang kurang imannya. Nah, ini akidah namanya, keyakinan. Begitu pula sama dengan masalah ayat yang berkaitan dengan pemimpin, di mana para sahabat memahami orang-orang yang tidak menerapkan syariat Islam, yang tidak berhukum dengan hukum Islam, mereka itu secara umum tidak kafir, mereka hanya terjatuh ke dalam dosa besar, meskipun nanti ada pembagiannya lagi. Bagaimana hukum mereka secara mendetail itu nanti disebutkan oleh para ulama. Tapi secara umum orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam, dia tidak kafir, dia terjatuh ke dalam perkara dosa besar. Tapi berbeda dengan sebagian akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang bid'ah, yang mana mereka meyakini orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu keluar dari agama dan mereka kafir, maka berhak untuk diperangi. Ini contoh, ya, salah satu akidah yang menyimpang dari akidahnya para sahabat. Kemudian dari sisi pengamalan, begitu pula kita beramal mengikuti bagaimana amalannya para sahabat di dalam mereka beramal. Karena para sahabat itu terkenal dalam mengikuti Nabi SAW. Bahkan dalam perkara yang itu sifatnya duniawi, mereka para sahabat itu antusias mengikuti Nabi. Saya sering memberikan contoh tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu 10 tahun sama Nabi.
Kata Anas bin Malik, aku lihat Nabi suka makan labu, padahal aku nggak suka makan labu. Tapi karena Nabi suka makan labu, aku ikut makan labu. Karena ingin ittiba sama Nabi SAW. Padahal Anas bin Malik makan labu juga nggak masuk surga, nggak makan labu juga nggak masuk neraka. Kayak kita ittiba sama, oh saya lihat Ustadz Fulan begini, saya pingin. Lantaran karena lihat Ustadz Fulan suka makan jengkol, antum udah suka makan jengkol, akhirnya antum ikut makan jengkol. Ya. Padahal antum sendiri nggak suka makan jengkol. Itu namanya berusaha untuk mengikuti dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Lihat bagaimana ittiba para sahabat. Bagaimana Umar bin Khattab ketika hendak mencium Hajar Aswad. Ya, selesai tawaf atau lagi tawaf itu, mau memulai tawafnya itu cium Hajar Aswad. Mengatakan kepada Hajar Aswad itu, wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Demi Allah, aku tahu kamu itu hanya sebuah batu, tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan kemudaratan. Laula anni ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Lihat bagaimana ittibanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengikuti para sahabat karena mereka mengikuti Nabi SAW. Ya, jadi antum beragama itu mengikuti para sahabat, pengamalan para sahabat. Jangan mengikuti pengamalan orang-orang selain mereka. Ya, para sahabat yang diikuti karena mereka adalah orang yang sempurna di dalam mempraktekkan agama yang mulia ini. Dalam bab apapun antum lihat para sahabat, mereka adalah orang yang sangat antusias, tidak kayak kita. Makanya disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di antara faedah dari daurah kemarin itu di Batu itu. Ya, beliau mengatakan begini. Kana salaf yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam an afdhalil a'mal. Dulu para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang paling afdol. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdol? Apa yang amalan yang paling utama? Berbeda sama orang sekarang. Wa kanal khalaf yas'aluna ya an arkhasil a'mal, bertanya tentang amalan yang paling ringan. Ustadz, kira-kira amalan yang paling mudah apa? Ya, tidak bertanya amalan yang paling afdol, tapi bertanya amalan yang paling ringan. Orang dulu bukan bertanya amalan paling ringan, bertanya amalan yang paling afdol. Andai kata kita itu diperintahkan untuk memilih antara tayamum dengan wudhu, insya Allah banyak orang yang pilih tayamum karena lebih mudah. Betul atau tidak? Iya, banyak karena lebih mudah. Andai kata kita bisa memilih 5 sholat ini, pasti banyak orang yang akan memilih sholat itu yang paling sedikit rakaatnya. Terbukti kok. Sholat di mana? Saya mau sholat di sana. Loh, kenapa tidak di Nurul Sunnah? Waduh, lama. Kenapa sholat di sana? Oh, imamnya top, 200 km per jam. Oh, lah iya, iya kan kita kayak gitu. Apalagi dalam berinfak, kita disuruh mengeluarkan harta yang terbaik. Alasannya apa? Ustaz, yang penting ikhlas. 2.000 ikhlas lebih baik daripada 100.000 ndak ikhlas. Berarti itu memang 100.000 itu ndak ikhlas karena memang nggak niat. Berbeda dengan orang terdahulu. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Makanya pantas mereka itu diridhoi sama Allah Ta'ala, dan pantas mereka jadi panutan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa biman qad mat. Kalau kalian mencari suri toladan, tuh yang sudah meninggal jadikan suri toladan, yaitu para sahabat. Fa innal hayya la ya'manu minal fitan. Karena orang yang masih hidup tidak akan selamat dari yang namanya fitnah. Tuh para sahabat, kalau mau jadikan panutan tuh para sahabat, bukan Ustadz Gema, ya, bukan Ustadz yang lain, sahabat. Antum kalau mau cari representasi orang jago infak, Abu Bakar tempatnya. Antum kalau pingin cari orang yang jago sholat malam, Abu Darda tempatnya. Abu Darda sholat dari habis subuh sampai dari habis isya sampai subuh. Antum sholat malam dari kapan? Dari habis isya sampai subuh.
Sampai istrinya protes. Iki Abu Darda kayak nggak punya istri. Istrinya disuruh tidur, dia sholat sampai subuh. Pantas kaki mereka bengkak. Kalau kita juga bengkak, tapi lantaran karena main bola, ya, tendang batu, akhirnya bengkak. Itu kita. Ya. Nah, ini perhatikan aja mas kalian. Sudah lewat waktunya. Tambah dikit dah. Ya, jarang-jarang saya kesini tuh. Ya. Baik, saya tambah lagi beberapa poin. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, al-wasayatu bittiba'il huda al-awwal wa iktifa'u athari sahabat radhiyallahu anhum wa ta'kid ala dzalik. Bahwasanya di antara dalil-dalil yang kita bacakan tadi, yaitu wasiat untuk kita itu mengikuti petunjuk yang pertama, yaitu petunjuknya Nabi dan para sahabat. Itulah cara kita untuk bisa menjadi orang baik. Makanya ada perkataan Imam Malik yang sangat bagus. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ini jadi pegangan yang sangat penting dalam hidup ini jemaah sekalian. Kata beliau, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwaluha. Tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali apa yang menjadikan baik pada permulaannya. Apa yang menjadikan umat ini baik pada permulaan? Al-Quran, Sunnah, dan ittiba kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana ketika mereka mencoba untuk tidak ittiba kepada Rasul, mereka langsung ditegur sama Allah Ta'ala dalam perang Uhud. Nabi hanya bilang, menang kalah jangan turun. Cuma bilang gitu Nabi itu, menang kalah tidak usah turun. Lantaran karena turun, melihat ada para sahabat sedang mengumpulkan harta rampasan perang, artinya mereka itu menyelisih sunnah Nabi karena terpesona dengan urusan apa? Dunia. Dan itu yang sering terjadi di zaman kita. Banyak orang itu meninggalkan sunnah karena urusan dunia. Ingat, dunia itu disebutkan oleh para ulama hulwatun hadiratun, memanjakan mata dan hijau dunia itu. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau, ya. Dunia itu hijau jamaah sekalian. Banyak orang menjual agamanya lantaran karena dunia. Hati-hati. Nabi hanya bilang jangan turun. Itu toh Nabi mengatakan, berpesan jangan turun. Ketika mereka memilih turun, apa yang terjadi? Allah hinakan langsung mereka, membuat mereka kalah dalam perang Uhud itu. Padahal sudah dengan pedenya mereka datang ke Uhud pasti akan menang. Nah kita pun demikian. Banyak diantara kita sekarang ini menginginkan kejayaan, menginginkan kemuliaan, tidak bisa. Maka benar kata seorang penyair Abu Latahiyah, yang mana Abu Latahiyah ini pernah memberikan sebuah syair kepada Harun ar-Rasyid, yang membuat Harun ar-Rasyid itu menangis dengan syairnya. Di mana syairnya pernah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Engkau menginginkan jalan keselamatan, menginginkan jalan kemuliaan, tapi kalian tidak melalui jalan tersebut dengan cara yang benar. Menginginkan kejayaan, tapi bukan melalui jalan yang menghantarkan kepada kejayaan, tapi kepada kehinaan. Lalu beliau mengatakan, ingat, namanya perahu itu tidak akan pernah berjalan di atas pasir. Perahu itu berjalan di atas apa? Air. Perahu itu tidak berjalan di atas pasir. Perahu itu berjalan di atas air. Ketika diberikan nasihat ini oleh Abu Latahiyah kepada Harun ar-Rasyid, nangis beliau. Mengingat betapa pentingnya kita itu melalui jalan kebenaran untuk bisa mencapai kejayaan. Maka benar kata Imam Malik tadi, kita umat Islam ini secara jumlah banyak, tapi apa artinya jumlah banyak kalau tidak ada kualitasnya? Antum bandingkan 300 lawan 1000 waktu perang Badar, antum bandingkan di perang Yarmuk, jauh nominalnya. Tapi mereka dimenangkan oleh Allah Ta'ala bukan karena jumlah, tapi karena kualitas mereka, ittiba mereka kepada sunnah Nabi SAW. Maka saya katakan, kalau pingin Islam, kaum muslimin, kita itu jaya di atas muka bumi ini, hanya satu, tarji'u ila amri dinikum, kembali kepada urusan awal dari agama kalian, Al-Quran dan sunnah, dan kita kembali ke pemahaman salafus soleh. Nah ini Ustadz Fajar sudah datang memberikan kode supaya selesai. Ya, siap Ustadz. 2 poin lagi Ustadz. Ya.
Poin sebelum terakhir. Ya. Dikatakan di sini, anna sunnata tajma'ul muslimin wal ahwa wal bida tufarriquhum wa tulki bainahum al adawa wal bagdha. Bahwasanya sunnah itulah yang menyatukan kaum muslimin. Adapun ahwa, hawa nafsu, kebid'ahan itu yang memecah belah kaum muslimin. Makanya tidak ada istilah ihtilafu ummati rahmah. Gak ada istilah itu. Itu hadis ya palsu bin maudu. Ya. Itu hadis palsu kodrat dari situ. Kalau memang perselisihan itu rahmat, katanya berselisih rahmat. Ada yang berselisih dengan kita itu sudah gontok-gontokan kok. Oh, itu masjidnya tutup, kajiannya blokir, ya. Katanya ikhtilafu ummati rahmah. Ini contoh orang gak konsisten dengan ucapannya. Gak ada ceritanya. Orang berselisih itu pasti akan ada rahmatnya. Gak ada. Namanya perselisihan di mana-mana itu gak ada yang baik. Perselisihan itu pasti buruk. Paling tidak akan menimbulkan yang namanya kebencian antara kita dengan yang lainnya. Itu namanya orang berselisih. Antum berselisih sama istri lantaran antum suka terasi, istri gak suka terasi. Ya, diungkit sama istri 7 turunan. Ya. Banyak kita dapati demikian jemaah sekalian. Itu dalam urusan dunia, apalagi di urusan agama tidak ada namanya perselisihan itu rahmat. Namanya perselisihan itu pasti akan menghantarkan kita kepada perpecahan. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, jangan pernah berselisih. Ya. Kalau antum berselisih dalam urusan dunia, nih antum perhatikan jemaah ya. Antum berselisih dalam urusan akhirat, dalilnya ada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau antum berselisih dalam urusan hawa nafsu, antum mau bawa dalil tidak akan ketemu itu. Makanya perselisihan itu antum lihat dulu, perselisihan agama ataukah hawa nafsu. Kalau agama ada dalilnya, tapi kalau hawa nafsu, mau sampai putih burung gagak itu tidak akan selesai. Kecuali illa man rahimahullah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, ya. Oh ya, belum sebelum terakhir, ya. Masih 2. Afwan Zat. Di antara pelajaran yang diambil dari bab ini, al-wa'id liman khalafa manhaj salaf. Ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf. Apa ancamannya? Pasti mereka akan menyimpang. Tidak mungkin tidak. Ya, makanya jangan pernah mencoba untuk meninggalkan manhaj salaf. Karena pasti kita akan menyimpang. Yang terakhir, al-hasu ala ta'allumi sunnah. Anjuran untuk kita itu mempelajari tentang sunnah Nabi SAW. Ini anjuran. Ya, belajar tentang sunnah. Masih banyak di antara kita ini yang nggak ngerti tentang sunnah Nabi SAW. Ya, makanya semangat belajar. Antum belajar itu jangan seperti orang wisata kuliner. Nek ustadz ini enak, teko. Nek enggak enak, nggak teko kita. Antum ini wisata kuliner apa ngaji? Antum melihat kontennya. Yang disampaikan itu penting atau tidak. Kalau antum butuh ngaji. Dan kalau bisa jemaah sekalian, ngaji itu bitaksil. Apa sih taksil itu? Antum harus runut. Ngaji itu ngaji runut yang bagus. Ya. Bukan tematik. Ya, kita ini salah sebenarnya tematik sebenarnya. Ngaji itu runut yang bagus. Kitabnya. Ya. Tapi kan Senin kelima tuh kadang ada kadang nggak ada gitu. Antara ada dan tiada dia itu. Ada nggak dianggap. Ya, tidak ada pun tidak dianggap, ya sudah. Antum ngaji ikut. Alhamdulillah kajian di sini banyak. Antum hadir, tuh juga materi yang disampaikan berbeda-beda kok. Saya lihat baca tadi, masya Allah beda-beda materinya. Ya. Antum lihat di Masjid Nabawi itu setiap hari ngaji. Syekh Abdul Razak 2 kali majelis ilmunya, ba'da subuh dengan ba'da maghrib. Ba'da subuh beliau bahas Mukhtasar Sahih Muslim. Ba'da maghrib karena gantikan bapak beliau membahas tentang apa kitabnya beliau tuh, soal lupa ya. Al-A'lam Al-Mansur kalau nggak salah. Ya, itu kitabnya. 2 kali beliau nyampaikan dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Ya, kalau antum hadir di sana, insya Allah sehari sudah tinggal. Kenapa nggak paham Ustaz bahasanya bahasa Arab? Mumpung pakai bahasa Indonesia di sini hadir. Apalagi rumah antum dekat ya jauh, masya Allah dekat sini tuh. Dekat rumah ada pengajian, subhanallah.
Ya. Saya kalau dekat rumah saya hadir. Ya. Masalahnya saya tidak dekat dari sini dengan rumah saya, jauh lumayan. Ya, kalau jalan kaki naik motor sih dekat. Ya. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kita. Sekali lagi ini murojaah, hanya sekedar mengulang pelajaran yang mungkin antum sudah pelajari dengan ustadz-ustadz yang lainnya, supaya kita lebih kokoh. Ilmu itu lebih kokoh, harus diulang-ulang. Sebagaimana nasihat Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau ditanya, kenapa hafalan beliau kuat? Beliau hanya mengatakan bikasratin nadhar ilal kutub, karena beliau sering melihat kepada buku. Artinya beliau sering murojaah, sering ngulang. Ya, apalagi kita ini ya mohon maaf jenengan sudah kan masih DDR2 gitu ya. Ya, DDR2, DDR3 itu cara pemahamannya pasti berbeda, maka harus sering hadir di majelis ilmu. Dan terakhir saya menganjurkan kepada terutama para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya lolita, lolos 50 tahun. Daripada antum sibuk dengan pekerjaan yang tidak jelas, lebih baik antum mulazimul masajid. Antum sering-sering di masjid. Belajar. Kalau belum bisa ngaji di masjid. Insyaallah di sini banyak yang bisa mengajarkan. Ada imam kita, ada mungkin Ustaz Fajar yang bisa mengajarkan. Belajar. Tidak usah malu dengan misalkan antum satu halaqah dengan anak TK, nggak apa-apa. Kenapa harus malu? Ya tapi juga jangan digabung Ustaz ya, kasihan juga. Ya, baik, mungkin ini bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.